Hari ini aku belajar kata baru di Indonesia. Endulita. Endulita adalah slang atau kata gaul di Indonesia. Endulita. Apa yang salah dengan bahasa Indonesia? Aku tinggal di sini sudah 1 tahun dan belajar bahasa ini, tapi masih banyak yang aku tidak mengerti. Banyak banget orang Indonesia masih suka nanya ke aku, kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Kenapa kamu tetap tinggal di Indonesia? Kenapa? Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, bule. Pantas bahasa Inggris nggak laku di Indonesia. Itu kata bule. Ternyata di Indonesia sendiri ada 718 bahasa. Yuk kita simak video ini. Pernah nggak kamu bayangin sebuah negara yang punya lebih dari 700 bahasa hidup berdampingan? Itulah Indonesia, bukan? Cuma kaya budaya, tapi juga punya keragaman bahasa yang luar biasa. Dan gak heran, makin banyak bule mulai sadar kenapa bahasa Inggris terasa kurang laku di sini. Bukan karena anti globalisasi, tapi karena Indonesia punya identitas yang terlalu kuat untuk digoyang. Apa benar? Bahasa Indonesia sedang pelen-pelen mengguncang dominasi bahasa Inggris. Menurut data resmi dari Badan Bahasa dan UNESCO, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke guys, 718 bahasa. Ya, betul. Indonesia punya 718 bahasa dan juga mungkin lebih 1000 etnik yang ada di Indonesia ini. Mungkin 1300 ya, etnik suku kaum yang ada. Dan 718 cukup banyak guys ya. Tetapi mereka tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa pergaulan di tempat masing-masing kemungkinannya bahasa mereka masing-masing di rumah. Tetapi apabila mereka ketemu di antara satu dengan yang lain, mereka tetap berbahasa Indonesia. Itulah uniknya Indonesia ini. Dia ada Bhinneka Tunggal Ika, dia ada juga Sumpah Pemuda. Oke, itu nanti kita bicarakan. Kita lanjut dulu video ini guys. Pulau, bahkan setiap kabupaten punya logat dan dialek sendiri. Bayangin aja, satu negara bisa jadi miniatur dunia linguistik. Dan inilah yang bikin Indonesia jadi salah satu negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Hari ini aku belajar kata baru di Indonesia. Endulita. Endulita adalah slang atau kata gaul di Indonesia yang berarti sangat enak. Sangat enak ya. Atau luar biasa nikmat. Biasanya dipakai saat makan sesuatu yang rasanya benar-benar enak banget. Wah, saat ini endulita banget. Kata ini berasal dari kata endul. Enak Kata banget. endul Lalu enak ditambah banget. lucu lita biar terdengar lebih gemes dan kekinian. Follow dan komen. Apa yang salah dengan bahasa Indonesia? Aku tinggal di sini sudah 1 tahun dan Setahun belajar bahasa sudah? ini, tapi masih banyak yang aku tidak mengerti. Kenapa kalau Tapi setahun guys bisa sudah berbicara Indonesia, ngomong bahasa Indonesia. Hanya setahun dia di Indonesia. Mungkin kalau dia lebih lagi daripada setahun, mungkin dia lebih fasih ya. Ini yang bahasa Indonesia ini senang untuk dipelajari, gampang untuk dipelajari ya, mudah untuk dipelajari sebenarnya. Oke. beberapa kata diulang artinya bisa berubah total? Kenapa laba profit tapi laba-laba spider? Pura temple but pura-pura pretend. Hati is hard but hati-hati be careful. Tiba arrive datang but tiba-tiba suddenly. Help me. Kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Bisa ya. Kerja apa Oke. di sini? Aku business owner. Business Bule tentang sama apa? bule. Ada perusahaan di Jerman di recruiting. Keren. Kerja online. Berapa lama di sini? Sudah lebih dari 5 tahun. Wow, 5 lama. tahun. Aku sudah lokal ya. Loko di sini. Aku merasa lokal. Sebuah kekayaan yang 5 bikin tahun, orang luar guys, ya. geleng, kepala bahkan iri. Dari ratusan bahasa tadi, lahirlah satu yang mempersatukan bahasa Indonesia. Bahasa ini nggak cuma jadi alat komunikasi, tapi juga simbol jati diri nasional. Bule yang tinggal lama di Indonesia sering bilang, bahasa Indonesia tuh beda. Rasanya hangat,
nggak kaku, dan langsung nyambung ke hati. Bahkan, banyak yang bilang lebih nyaman ngobrol pakai bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Dan ini jadi alasan kenapa semakin banyak orang asing belajar bahasa Indonesia karena merasa lebih diterima dan dekat dengan masyarakat lokal. Dunia internasional memang menjunjung tinggi bahasa Inggris. Tapi di Indonesia, kenyataannya lain. Bukan berarti menolak, tapi ada prioritas yang lebih besar. Melestarikan bahasa sendiri, faktanya. Betul. Halo teman-teman, hari Bule ini Rusia aku dengan suka teman-teman bahasa aku Indonesia, oke. Bule makan Rusia. siang di tempat India di Sedeman. Makan siang. Ya, di sini pemandangan indah sekali. Mereka juga bisa bahasa Indonesia. Selamat siang. Wasili bisa selamat siang, Wasili. Selamat siang. Oke. Selamat siang. Igor. Selamat Selamat makan. Igor. Terima Mantap. kasih. Kami makan dulu ya, teman-teman. Hei, Ini cepat sudah banget ada ya. makanan. Mereka ini belajar Oke. bahasa Indonesia. Dadah. Okay, so my favorite Indonesian word is kebetulan, and I think kebetulan is a really beautiful word. To those who don't speak Indonesian, kebetulan is the Indonesian word. The Kebetulan. closest word to it is coincidence. When I run into someone, or if I'm talking with someone and find out we have the same birthday, I can say that's a coincidence, or in Indonesian you would say kebetulan. But coincidence doesn't quite do the word kebetulan justice, and I'll break down the word. So for those who've studied Indonesian know that betul is the Indonesian word for true. So when you stick a ke-an prefix and suffix on it, it turns that word into truth. Kebenaran, So how can the kebetulan. word truth mean coincidence? And I think that's something really beautiful about the way that Indonesians view the world. So when you run into someone or you have some coincidence like this, I think there's something subconscious that Indonesians think this is some truth of the universe, revealing it to you when you, rather than just some random event that just happens to collide, it's some beautiful new facet of the world that has revealed itself to you, and you can just move on throughout your life looking for the next kebetulan, and that's why kebetulan is my favorite word in Indonesian. Oh, Ujian hari ini saya akan memberikan beberapa kalimat yang perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. oke. Oke, nomor 1. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. 1. Two hearts on the road. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Saya masuk angin, badan saya tidak enak. Has entered. My body is not delicious. Oh, Sekarang terjemahkan ke bahasa Indonesia. oke. I would like some fresh coconut juice. Oke. Mau minum jus kelapa. Kepala. Oke. Cukup Kepala. ujian untuk hari ini. Kalian harus tinggal lagi di Indonesia. Kelapa. Aduh. Banyak banget orang Indonesia Oke. masih suka nanya ke aku, kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Nah, Kenapa ini. kamu tetap tinggal di Indonesia? Jadi aku mau kasih kalian jawaban. Yang pertama, karena aku udah nyaman tinggal di Indonesia, aku sudah pengen dapat suami orang Indonesia. Dan Wih, aku nggak mau aku punya pengen masalah dapat suami ngobrol orang sama Indonesia, mertua guys. aku. Lebih baik belajar bahasa Indonesia supaya bisa ngobrol sama mertua aku, supaya juga bisa ngobrol sama suami aku, berantem sama suami aku. Nah, terus aku juga pengen ikut gosip. Gimana aku mau ikut gosip kalau nggak bisa bahasanya? Sama ibu-ibu gosip, sama teman-teman Aduh. aku bergaul gosip. Apalagi pelajari budayanya, pelajari culture-nya, semuanya harus pakai bahasa Indonesia. Jadinya menurut aku lebih enakan aku belajar bahasa Indonesia supaya bisa ngerti semuanya. Insya Allah kedepannya aku bisa belajar bahasa Jawa, bahasa Mantap. Sunda, Bahasa semua Jawa lah. bahasa daerah. Bahasa Bugis. Di beberapa komunitas, Aduh. anak muda lebih bangga pakai Kejap bahasa guys daerah. ya. Macam cewek ini tadi ya, walaupun dia daripada Eropa bule kan, tetapi
sudah bisa berbahasa Indonesia, katanya ingin juga bersuamikan orang Indonesia supaya bisa dia ngomong dengan mertuanya bahasa Indonesia, bergosip-gosip dengan bahasa Indonesia dengan teman-temannya yang lain. Jadi keluar biasaan Indonesia itu apabila bule sudah datang ke Indonesia, pasti akan ada jawabannya kepada mereka yang belum pernah datang ke Indonesia. Maka itu, ini adalah salah satu kira testimoni kepada mereka yang sudah pernah datang ke Indonesia, bagaimana suasana kebudayaan dan juga kenyamanan bila sudah bergaul dengan orang-orang Indonesia. Saya pikir mereka ini betah di Indonesia bukan saja karena bahasa, tetapi keramahan rakyat Indonesia itu sendiri yang menyapa, yang begitu ramah kan. Nah, kita lanjut guys sedikit lagi. Atau bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Dan ini bikin bule bertanya-tanya, kenapa negara sebesar ini bisa tetap solid tanpa terlalu bergantung pada bahasa global? Jawabannya, karena Indonesia tahu siapa dirinya. Indonesia bukan cuma negara, tapi peradaban linguistik yang hidup dari ratusan bahasa yang berbeda. Mereka tetap bisa bersatu tanpa kehilangan jati diri. Bagi banyak bule, ini bukan hal biasa. Ini luar biasa dan bikin malu negara-negara yang cuma bergantung pada satu bahasa dominan. Mungkin inilah waktunya dunia belajar bahwa kekuatan sejati bukan soal menyeragamkan, tapi soal merayakan perbedaan, foxtail, dan ini cerita dunia. Oke guys, saat bule datang ke Indonesia, kadangkala mereka ini inginkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Dan bukan karena mereka tidak mengerti ya di Indonesia ini, tapi karena mereka baru menyadari betapa luar biasanya Indonesia itu. Negara yang selama ini ia kira hanya punya satu bahasa, ternyata punya 718 bahasa daerah yang hidup di dalamnya guys. Dan ini bukan sekadar angka ya, setiap bahasa adalah nyawa, setiap dialek adalah jejak sejarah dan identitas leluhur dan roh dari budaya yang sudah ada jauh sebelum dunia mengenal istilah globalisasi. Dan bule yang datang ke Indonesia itu akhirnya paham kenapa bahasa Inggris tidak selalu mendominasi di Indonesia. Karena di negeri itu kekayaan bahasa adalah warisan. Bukan sekadar alat komunikasi di warung, di kampung, di pasar, bahkan di rumah. Orang-orang saling bicara dengan bahasa ibu mereka penuh kehangatan dan penuh makna guys. Indonesia bukan hanya negara yang banyak suku. Lebih daripada 1000 suku lah yang ada di Indonesia. Dan Indonesia adalah rumah bagi ratusan suara, cerita dan jiwa. Satu nusa, satu bangsa. Tapi tidak pernah mematikan keragaman. Justru memeluknya yang dengan erat sekali. Dan mungkin itulah alasan kenapa orang asing sering terkejut. Karena di tengah modernisasi Indonesia masih berhasil menjaga akar budayanya. Masih bisa menghidupkan bahasa nenek moyang di tengah dunia yang makin beragam ini. Jadi untuk kalian yang tinggal di Indonesia, ingatlah ketika kalian bicara dalam bahasamu sendiri, bahasa daerahmu, kalian sedang menjaga nyawa peradaban. Dan di mata dunia, itulah yang membuat Indonesia tidak pernah luar biasa. Indonesia sentiasa luar biasa guys. Jadi banggalah kalian sebagian daripada Indonesia yang tidak hanya satu tapi ratusan dan semuanya punya arti di dalamnya. Jadi guys, mungkin itu saja daripada saya. Mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.